demi agama atau demi sesama. Saudaraku yang terkasih, tema ini sudah diwarta, sudah diuraikan sangat lengkap, saudara bisa membacanya. Dan untuk melengkapi pemberitaan firman Tuhan pada petang hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan setiap minggu, diusahakan untuk membuat itu ada renungan khusus dengan harapan setiap umat boleh membaca ulang, menghayati ulang, dan mengunyah ulang kebenaran firman itu sehingga sungguh firman itu menyatu dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, fokus kita di Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudaraku, di sana disebutkan bahwa Yesus kembali mengajar di sebuah sinagog. Sinagog itu lebih besar dari tempat atau disebut dengan gereja, gitu ya, itu tempat pertemuan orang-orang Yahudi. Kumpulannya lebih dari 12 orang. Kalau di bawah 12 orang itu hanya di tempat pertemuan saja. Nah, sekalian, di sinagog tersebut, di rumah ibadah orang Yahudi itu biasanya dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Nah, pada saat Yesus sedang mengajar, dikatakan bahwa ada seorang wanita yang sudah sakit 18 tahun sehingga ia tidak dapat berdiri dengan tegak. Dan jelas sekali penyakitnya itu dari si setan. Saudara bisa bayangkan, orang yang dalam kondisi sakit, bungkuk, hadir di sebuah ibadah. Kira-kira dia duduknya di mana? Di depan, di tengah, samping, di mana? Sudah 18 tahun ya, perasaan minder ada, bermacam-macam berkecamuk dalam. Namun dia datang membawa pengharapan, dia datang dengan ketaatan, dia datang dengan imannya. Mungkin dia duduk di mana sekalian? Saudara bisa bayangkan di belakang, gitu ya, kira-kira. Nah, sungguh sekalian penderitaan yang sangat menyiksa. Karena atas dasar belas kasihan, Tuhan Yesus datang menyembuhkan sakitnya. Namun sekalian, bagaimana reaksi daripada kepala ibadah? Kepala ibadah mencelah apa yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus melakukan penyembuhan itu di hari Sabat. Pada saat sekalian, saudara perhatikan, Yesus menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat itu tidak pertama kalinya terhadap seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit bungkuk badannya tadi. Alkitab mencatat saudara sekalian, ada 7 kali Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang di hari Sabat. 3 kali dicatat di dalam di Injil Markus. Ketika Yesus mengusir roh jahat yang memasuki seseorang itu pada hari Sabat. Ketika Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam hebat itu hari Sabat. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, mungkin bahasa kita sekarang pansui, kena stroke, itu pada hari Sabat. Di dalam Injil Yohanes 2 kali dicatat saudara sekalian, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, itu juga pada hari Sabat. Yesus juga menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir, itu juga hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan, Injil Lukas mencatat 2 kali Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, di antaranya ada wanita yang bungkuk. Kemudian Yesus juga menyembuhkan seorang yang sakit busung air, juga pada hari Sabat. Jadi saudara sekalian, sang kepala ibadah ini bereaksi begitu luar biasanya, sebenarnya tidak punya alasan. Pemahaman dia tentang konsep Sabat itu sangat sempit sekali, sehingga saudara sekalian, tidak sedikit orang-orang menaruh pandangan yang berbeda terhadap Yesus yang menyembuhkan wanita yang 18 tahun sakit bungkuk punggungnya. Dan mereka memberi reaksi yang berbeda. Mereka mencelah
bahkan mereka mengejek, menjebak Yesus dan ingin menyingkirkannya. Dan inilah yang menjadi pokok kisah firman Tuhan pada minggu ini. Pertanyaannya sekalian, mengapa sang kepala rumah ibadah itu mencelah Yesus? Bahasa Alkitabnya gusar gitu ya. Ketika dia menyembuhkan akan seorang perempuan pada hari Sabat. Nah, saudaraku, untuk memahami nas ini, sekalian kita perlu memahami ada dua tradisi Sabat di dalam kitab Taurat yang menjadi acuan berlakunya hukum Taurat. Yang pertama sekalian di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 yang berfokus pada kisah penciptaan alam semesta dan beserta dengan segala isinya. Sehingga pada hari Sabat dikenal sebagai hari istirahat. Setelah Allah bekerja selama 6 hari, pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat, Allah beristirahat, waktu Tuhan berhenti bekerja. Kemudian yang kedua dicatat di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat 15. Nah, ini berfokus pada hari pembebasan, hari kemerdekaan, hari kelepasan dari ikatan. Hari Sabat dikaitkan dengan hari pembebasan Allah terhadap bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi ada dua pandangan. Nah, rupanya saudara sekalian, penulis Injil Lukas ini ingin mempertemukan kedua tradisi ini di dalam satu kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang wanita di hari Sabat. Nah, kepala rumah ibadah ini memakai tradisi yang di dalam Keluaran pasal 20. Sabat khusus beribadah, tidak boleh melakukan ini dan itu karena Tuhan berhenti bekerja. Demikian juga sekalian sebaliknya, Yesus menggunakan Ulangan pasal yang kelima untuk hari Sabat. Jadi apabila kita cermati tindakan Yesus sekalian, kita dapat melihat bagaimana Yesus menjadikan Sabat itu sebagai hari pembebasan yang berujung pada tindakan seorang wanita yang sudah 18 tahun sakit, dikuasai oleh roh jahat, bungkuk, saudara bisa membayangkan bungkuk badannya, itu sangat susah. Dan Yesus menerapkan akhirnya ketika dia disembuhkan 18 tahun bergumul dengan sakitnya. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, saya coba membayangkan seorang wanita yang bungkuk. Di antara jemaat GKI Kudus ada seorang mak yang sudah tua, sekarang ada di Panti Werda kalau tidak salah. Bungkuk, betul-betul bungkuk. Jadi ketika membaca ini Tuhan ingatkan saya akan hal itu. Kapan dia dilepaskan? Saudara bisa membayangkan berapa lama dia datang beribadah di tempat sinagog itu, dan dengan imannya yang kecil, yang lemah, dia datang beribadah. Dan sekalian, bagaimana Tuhan bertindak atas dia ketika Yesus setelah menyampaikan firman, Tuhan mendatangi dia. Ibu, maukah engkau sembuh? Ibu, penyakitmu sudah sembuh. Kemudian Yesus meletakkan tangannya. Seketika itu juga perempuan itu langsung berdiri tegak karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi bagi kepala rumah ibadah, ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita di hari Sabat, itu pelanggaran terhadap kesucian hari Sabat karena pandangan yang berbeda tadi. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanggapan daripada kepala rumah ibadah itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak memahami secara seutuhnya pemahaman tentang hari Sabat sebagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan penyembuhan pada hari Sabat. Jadi satu,
memahami secara aturan, dan Yesus melihat dari kitab Ulangan pasal yang kelima, ini adalah hari pembebasan. Yesus punya konsep orang-orang yang datang dalam keadaan tertindas, dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah. Dia butuh pembebasan, dia butuh kesembuhan. Sedemikianlah saudara sekalian, kalau seandainya di antara Bapak Ibu yang datang membawa segala beban, dan untuk itulah memang Yesus datang. Jadi ketika saudara punya persoalan, saudara jangan bermimpi ketika persoalan saudara selesai, ketika saudara mengatakan, hari ini tidak usah ke gereja lah, lagi begini begitu, lagi jenuh, lagi berantem, lagi sumpah, lagi kemerungsung. Tidak, saudara sekalian. Justru saudara sekalian, dalam kondisi seperti itulah ibadah ini diselenggarakan untuk menyentuh kita, untuk membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu sakit penyakit. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kepala rumah ibadah yang sangat menekankan aturan. Namun Yesus lebih melihat satu kebutuhan pelayanan yang sangat mendesak terhadap orang yang tertindas. Saya lupa tepatnya 1 atau 2 tahun yang lalu, memang saya sudah di sini hampir 3-4 tahun. Awal-awal saya datang, saya pas melayani masih diarahkan, difokuskan di rayon 2. Pada sore-sore seperti ini saudara sekalian, saya tidak melayani dalam pengertian memimpin ibadah, menyampaikan firman. Saya nyambut, ada seorang ibu membawa anaknya, anak laki-laki, dengan menggendong tangannya dengan kain putih. Tangan kanan atau kiri saya pas juga sudah lupa saudara sekalian. Belum ibadah, dan saya melihat pemandangan seperti itu, hati saya gelisah. Orang ini datang pasti mengalami pergumulan khusus. Dalam hati itu ada dorongan, doakan dia. Tapi satu sisi yang lain, dia belum ibadah dulu, nanti selesai baru ibadah, nanti baru selesai didoakan. Jadi ada kontradiksi sekalian gitu ya. Terus dalam hati itu ngomong, kalau seandainya selesai ibadah dia pulang, dan terus kamu sudah bingung sana bingung sini nyari banyak orang, luputlah itu. Akhirnya saya memakai momen itu dan mengikuti kata hati saya mendoakan dia, karena memang belum mulai ibadah. Saya tarik dia, saya ajak ibunya, saya tanya kenapa. Hilo Pak, anak saya tadi pagi tangannya tuh dipatuk sama ular, jadi sehingga bengkak dan sehingga badannya sekarang tuh lagi panas Pak, jadi menggigil. Sudah periksa ke dokter, oh sudah dikasih obat, oh sudah, tapi kok masih menggigil. Tapi luar biasa, dia punya hati mau datang beribadah. Ini yang luar biasa saudara sekalian. Dan saya yakin saudara sekalian, dalam hati saya itu jangan sia-siakan ini momen, doakan aja. Ya sudah, saya diminta, saya tergerak untuk mendoakan, tidak diminta saudara sekalian gitu ya. Saya tergerak, doakan. Bagian saya lakukan. Kontradiksi dalam hati saya, ibadah dulu atau doa dulu? Sudah, ini momen yang baik, saya doakan karena belum jam ibadah mulai. Nah saudara sekalian, setelah beberapa waktu kemudian, sang ibu ini di dalam satu momen acara wanita, dia bersaksi bagaimana Tuhan menjamah anaknya. Saya baru tahu saudara sekalian cerita anaknya ini selengkapnya. Kalau anaknya itu datang dalam keadaan sakit dan menggendong tangannya yang kena pangut ular dan masih demam, tapi dia punya keberanian untuk datang beribadah dengan satu harapan, Tuhan menyembuhkannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kesembuhan itu terjadi selesai ibadah. Saya kan tidak tahu lagi gitu ya, sudah ketemu banyak orang, sudah pulang. Selesai ibadah dia pulang, sampai di rumah sudah lepas. Dan Tuhan sembuhkan dia. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ajaib bukan? Mungkin kita juga perlu memikirkan,
Memang di tengah-tengah ibadah kita tidak mempraktekkan doa untuk orang-orang yang sakit, tapi saya bisa bayangkan saudara sekalian, tidak menutup kemungkinan seorang ibu yang setiap hari datang mendengar firman, pendetanya gonta-ganti, pembacaan firman Tuhannya gonta-ganti. Kebetulan pada waktu itu Yesus yang baca firman, yang ngajar, dan Yesus melihat itu di pojok orangnya, dan Yesus langsung mendoakan dia dan dia disembuhkan. Saudara, tidak menutup kemungkinan orang yang datang beribadah kelihatannya baik-baik, tanda petik dikuasai oleh roh jahat, kita tidak tahu. Dan saya mengembala bukan 1-2 tahun, lebih dari itu. Bahkan ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang beribadah dengan berbagai macam pergumulan-pergumulannya. Saya lagi mau mengajak runding sama majelis suatu saat. Saudara, kalau saudara punya satu kebutuhan secara khusus, saudara ingin didoakan, mungkin selepas ibadah, saudara datangi majelis, saya ingin didoakan, pasti kami layani. Saudara harus yakin, dan gereja juga harus memberi wadah, betul, daripada kita mencari ke tempat lain-lain, pergumulan ini, pergumulan itu, sakit ini dan sakit itu. Pak, saya minta didoakan. Oke, saya akan persiapkan majelis. Bagian kita doa. Yang bekerja siapa? Roh Kudus. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana tindakan Yesus dan jalan cerita dan renungan yang dapat kita tangkap daripada Yesus menyembuhkan seorang wanita. Dikatakan ada seorang wanita yang dirasuk setan 18 tahun, menyebabkan punggungnya sakit, bungkuk kondisi fisiknya, dan ia tidak bisa berdiri dengan tegak. Saya kadang-kadang berpikir soalnya dia begitu tetap konsisten dengan imannya, sekalipun pendetanya bergantian, pembacaan Alkitab bergantian gitu ya, orangnya udah gonta-ganti, tetap dia setia dalam kondisi bungkuk. Kalau mungkin ada beberapa orang sakit ini sedikit-sedikitnya malu, ngapain, tapi dia tetap lakukan, datang ke gereja. Nah, setelah dia dirasuk oleh roh, di dalam ayat 16 diberikan penjelasan bahwa ini adalah keadaan diikat oleh si iblis. Pertanyaan sederhana, kelihatannya orangnya sehat-sehat, tidak menimbulkan bermanifestasi kayak seperti orang kerasukan. Yang mengembala lebih dari 10 tahun membedakan orang yang kerasukan dengan yang tidak, sedikit banyak ngertilah. Orang yang sakit tekanan jiwanya atau kerasukan setan, yang kira-kira ngertilah. Dikatakan Alkitab sekarang dia diikat oleh iblis. Ternyata di balik bungkuknya itu ada si setan yang menguasai, yang menyiksanya. Saudara, coba bayangkan betapa menderitanya dia di rumah, di masyarakat. Mungkin banyak orang juga mengucilkan dia, bahkan mungkin juga orang mengejek dia. Oh, kayak ngono ke gereja di mana Tuhanmu, tidak disembuh-sembuhin. Mungkin sekali. Namun sekali saudara perhatikan, tindakan penyembuhan Yesus ini adalah melepaskan satu kuasa Allah yang maha tinggi, sehingga wanita yang sakit bukan hanya fisik tapi dikuasai sama iblis, dan bebaslah dia. Ini adalah satu tindakan pelepasan, karena selama ini wanita itu dicengkram oleh kuasa jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan melihat umat Tuhan biasa-biasa saja gitu ya. Saya pernah melayani ada seseorang jemaat itu di dalam kelas katekisasi. Sebelum mereka dibaptis, saya kumpulkan mereka, tanda petik dibersihkan dulu, dipersiapkan hatinya. Saya suruh mereka isi kuesioner, pernah berhubungan dengan dukun tidak, pernah ini, pernah itu, tidak. Mereka jawab dengan baik. Kemudian satu kelas terakhir, waktu itu saya sendiri saudara sekalian. Jadi tidak ada majelis yang dampingi. Begitu saya mengkondisikan dan mengajak mereka datang di hadapan Tuhan saudara sekalian, salah satunya mulai ger gitu. Kelihatannya baik-baik saudara sekalian, baik-baik, datang baik-baik, rapi baik.
Tapi begitu langsung diajak berdoa dan Roh Kudus mulai bekerja, dia mulai langsung saya ikat, ayo jangan manifestasi di sini, saya sendiri gitu ya. Nanti dia goyang-goyang gitu-gitu gitu, saya bingung menanganinya. Langsung saya ikat, langsung dia diam. Dan saya secara massal mendoakan dan selesai. Setelah itu sang bapak ini ngomong sama saya, Pak, tadi itu begitu Pak Tim mendoakan sesuatu, di perut saya ini Pak, ada sesuatu yang mau keluar katanya. Dia mau keluar Pak, wah mau keluar. Nah terus kamu lepaskan dah dia? Ya karena Pak Tim ikat dia diam langsung kita doakan gitu. Nah selesai itu dia cerita hal yang seperti itu. Nah saudara bisa bayangkan orang yang datang beribadah baik-baik gitu ya. Nah ini saudara jangan main-main. Ya ada orang-orang tertentu yang suka main-main dukun. Ternyata saya tanya dia sering kayak gitu. Cari pesugihan, nyari batu aki, pergi ke kota mana, ke kota sini, dibawa pulang, taruh di sana, taruh di sini. Untuk apa pesugihan? Untuk perlindungan, karena dia sering bawa mobil, bawa barang gitu katanya. Untuk perlindungan itu. Ternyata itu ngikut sekalian. Dan hari Minggu dia datang beribadah, dia dengar firman Tuhan. Hidup keluarganya kacau, berantem tuh, saya bilang ada apa? Sampai suatu ketika dia ikut katekisasi dan kami mendoakan dia. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan wanita ini 18 tahun kayak gitu. Saudara, ini bukan hal yang main-main. Ya ini mungkin juga menginspirasi majelis. Harus mulai lebih kreatif, memikirkan bagaimana melayani umat bukan hanya kita menjalani ritual ritual ibadah, tapi juga memberi ruang bagi jemaat untuk didoakan selepas ibadahkah, sebelum atau bagaimana nanti kita bisa runting. Yang kedua saudara sekalian, kesembuhan si wanita ini membuat dia memuliakan Allah. Sebenarnya saudara sekalian inilah kunci daripada kita memahami hari Sabat, yaitu hari untuk Tuhan. Hari untuk Tuhan itu adalah hari memuliakan Tuhan. Setiap orang yang mengkhususkan hari Sabat sebagai hari untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Yesus menyembuhkan si perempuan ini yang akhirnya membuat Allah dimuliakan. Ini merupakan cara Yesus memelihara hari Sabat. Jadi saudara sekalian, hari Sabat itu pemahamannya apa toh? Hari kesempatan saya menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Hari yang dimana saya boleh mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Seperti Yesus melepaskan seorang wanita yang 18 tahun dikuasai oleh si iblis. Sebelum saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, orang tua saya hamba Tuhan, melayani di sebuah desa, di sebuah kota kecil di Bangka Utara. Ada seorang bapak yang tinggal di bawah pohon durian dengan hidup dengan seorang anak laki-laki yang matanya buta, agak kabur-kabur. Jadi dia melihat jadi agak sulit. Dan kedua orang ini sangat-sangat serius ikut Tuhan. Namun suatu ketika karena sakit ayahnya harus istirahat di sebuah pondok kecil dan hidup dengan seorang anak laki-laki yang cacat matanya. Anaknya ini rajin sekali bisa main harmonika. Kalau dia lagi meniup harmonika semuanya bersuka cita melihat itu. Nah sekalian suatu ketika dia minta ayah saya mendoakan dia. Dan ayah saya mengajak saya mendoakan papanya. Ketika kami sampai di sana bergaul dan lihat seorang bapak terkulai tidur gitu ya, dan kami mulai ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, baca firman Tuhan. Begitu mulai didoakan langsung dia langsung dia manifestasi, langsung dia bereaksi sekalian. Dan bukan sekali, berulang kali ketika kami hadir di sana dan mendoakannya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan orang-orang yang menderita, yang mengalami kerasukan, apa toh yang dia tunggu? Dia menunggu kelepasan, kebebasan. Memang sekalian
pada zaman sekarang ini ada dua cara bisa terlepas dari hal itu. Yang pertama, kita ngomong sendiri. Kita ngomong sendiri dan kita berjuang sendiri, kita berdoa. Yang kedua, kita tidak bisa dan kita minta tolong orang lain. Jangan sampai nanti si A, si B, si C. Enggak lah, kita sekarang di GKMI tidak dipraktekkan hal yang seperti itu. Mungkin nanti saudara akan mengalami ketakutan, si A, si B punya ini. Enggak. Tapi saudara yang merasakan sendiri, gitu ya, ada sudah merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, minta didoakan saja. GKMI menyediakan wadah saudara untuk didoakan. Kami hamba-hamba Tuhan siap mendoakan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata sang penulis Lukas itu dia berkarya di tengah-tengah jemaat yang beranggota kelompok yang minoritas. Yang tertindas di antaranya adalah wanita ini. Nah, mari kita memahaminya sekali. Mengapa Lukas memilih menjelaskan makna Sabat dari kacamata pembebasan dan kemerdekaan dari ketertindasan. Hadirnya seorang tokoh wanita yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus ini ingin menjelaskan bahwa Yesus sangat berpihak pada orang yang tertindas. Mereka yang tertindas oleh kuasa jahat, oleh manusia, oleh hukum, oleh apapun. Dan saudara tahu seorang wanita di mata bangsa Israel ini merupakan warga kelas rendah yang tidak mendapat hak dibandingkan dengan laki-laki. Jadi penegasannya sekali ide pembebasan kaum tertindas oleh Injil Lukas dituliskan lewat perkataan Yesus yang memberi alasan mengapa Yesus menyembuhkan si wanita ini. Karena dia ini keturunan Abraham. Dengan kata lain, si wanita ini berhak mendapat hak yang sama untuk hidup seperti yang lainnya di dalam komunitas orang-orang yang terpilih di dalam konteks orang Yahudi. Atau dengan kata lain, saudara sekalian, wanita ini yang sakit bungkuk ini, dia juga punya hak untuk hidup seperti yang lain. Dan bagaimana Yesus sangat menghargai wanita ini sebagai manusia seutuhnya. Dia bukan manusia yang pesakitan. Dia tertindas oleh kuasa jahat. Jadi sekali mungkin bahasa Jawanya itu bagaimana kita memanusiakan manusia atau manusia seutuhnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngewongke wong gitu ya. Betul enggak pengucapannya? Ngewongke wong. Jadi memanusiakan manusia. Nah, inilah misi Yesus. Inilah menjadi misi gereja. Inilah yang menjadi panggilan gereja. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengacu kepada pemahaman tentang keteladanan Yesus dan pemahaman Yesus tentang hari Sabat yang melepaskan seorang wanita 18 tahun menderita sakit punggung karena dikuasai roh jahat. Ini menunjukkan Tuhan hadir, ingin membebaskan orang-orang yang tertindas. Mungkin kita berpikir orang yang tertindas itu kayak loyo-loyo, kayak begitu. So sekalian belum tentu juga. Saudara mengatakan, saya tidak merasa tertindas kok. Belum tentu juga. Mungkin ditindas oleh kuasa jahat gitu ya, kita juga tidak ngerti. Ada seorang teman saya puluhan tahun sudah puluhan tahun menikah, tidak punya anak. Sampai suatu ketika dia punya duit, punya usaha sukses, punya toko emas, tapi tidak punya keturunan. Sehingga suatu saat dia didoakan. Dan pendeta ini mengatakan, wah kamu kena ini, kamu dikerjain orang. Betul saudara sekalian, ada seseorang yang karena urusan dagang, jadi dia dikerjain, tidak punya anak. Sampai suatu ketika saudara sekalian Tuhan melepaskan dia, masalah keterikatannya selesai dan dia punya anak. Tapi begitu anaknya hadir, mati. Tidak ada apa saudara sekalian, kita tidak ngerti. Nah, orang Kristen mampu, baik, hidupnya biasa-biasa, tapi dia tertindas oleh kuasa jahat. Nah, sampai suatu ketika didoakan terus dan dia tahu permasalahannya. Sampai suatu ketika Tuhan memberi anak kepada dia. Sekarang anaknya udah gede.
Kemudian dia cerita kepada saya, wah ini luar biasa, ini anak istimewa. Ini betul-betul anak berkat dari Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Maka sebagai orang yang percaya, sebagai gereja saudara sekalian, pemahaman kita sebagai orang percaya terhadap hari Sabat. Hari Sabat adalah kesempatan kita mewujudkan bagaimana kita membebaskan diri daripada segala keterikatan duniawi, datang melayani Tuhan, datang menyembah Tuhan. Demikian juga kita diharapkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah setiap kita sebagai anggota jemaat, kita bisa mengupayakan keadilan itu bagi sesama kita dimanapun berada. Salah satunya mungkin di rumah terhadap anggota keluarga kita. Berlaku adil, karena sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan ingin kita berlaku adil sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai apapun saudara sekalian. Kita tidak memaksa kehendak. Demikian juga kita mau menghargai pembantu rumah tangga maupun supir. Sedemikian saudara sekalian memperlakukan mereka. Di kantor saudara sekalian, berlakulah adil terhadap bawahan. Jujurlah saudara sekalian. Di masyarakat, keterlibatan kita 17-an, mungkin ibu-ibu PKK menghadiri acara-acara khusus, itu bagian daripada kehidupan kita. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menghadirkan hari Sabat, menghadirkan kemerdekaan kepada orang lain, penghayatan kita haruslah sedalam, bahkan seturut dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi saudara sekalian, bagaimana sikap gereja kita, ibadah kita, ibadah GKMI Kudus. Saya berdoa terus menerus supaya Tuhan mendatangkan ibadah yang mentransformasi umat, yang seharusnya menjadikan ibadah itu yang bukan hanya datang. Ibadah penting saudara sekalian, penting, sangat penting. Jadi intinya renungan kita tuh hari ini ada dua. Yang pertama, ibadah jangan ditawar. Sebagai orang yang beriman, jangan ditawar. Yang kedua, perilaku orang yang beribadah. Jadi ibadah yang diselenggarakan GKMI Kudus, kita berdoa supaya ibadah yang mendatangkan transformasi bagi umat dan menyatukan ritual dengan perilaku atau aksi. Dua-duanya harus lengkap. Jadi tidak bisa lagi kita ngomong, saya punya ibadah-ibadah saja. Bagaimana aksi kita, perilaku kita sebagai orang yang beribadah? Seperti Yesus tadi. Karena apa tuh yang ditentang oleh Yesus? Yesus tentang orang-orang tuh. Bayangkan sekalian, 18 tahun sang ibu itu duduk di situ, tidak ada yang datangi dia, tidak ada yang menawarkan mau sembuh, tidak ada yang menawarkan dia kamu mau didoakan, tidak gitu ya. Sangat-sangat menderita. Jadi sekalian, ibadah yang transformatif itu ada yang mendatang, ibadah yang menyatukan ritual dengan aksi. Jadi bagaimana kita mewadainya? Sesuai pas ibadah, mungkin suatu saat diadakan doa khusus, saudara yang punya masalah apa, masalah ini, masalah itu dan sebagainya, ayo kami doakan. Nah demikian juga saudara sekalian, sebagai umat saudara sekalian, kita tidak hanya berhenti beribadah di tembok gereja ini, tapi ibadah kita terus dalam kehidupan hari lepas hari sesuai dengan profesi saudara. Apa profesi saudara? Sebagai seorang pedagang, seorang pekerja, apapun, itulah ibadah. Jangan saudara pisahkan. Sebagai apa saudara sekalian? Itulah ibadah saudara. Kemudian saudara sekalian, ibadah di gedung gereja itu berarti kita memberlakukan apa yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita beribadah, bagaimana Tuhan memperlakukan kita? Tuhan tidak pernah nolak kita kan? Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menghina kita. Siapapun kita datang di tempat ini, oke gitu kan? Mau duduk di sini, tidak ada batasannya, tidak ada tulisan sini ini khusus untuk orang kaya, sini untuk orang miskin,
ini untuk orang yang menengah, ini untuk enggak ada kan saudara sekalian. Oh ini ada gereja tertentu yang sini ini laki, ini perempuan, sekalipun enggak ada tulisan, sekalipun datang bulut sini laki, sini perempuan. Tapi di sini kita tidak seperti itu. Saudara bisa duduk suami istri di mana saja. Oke, saudara sekalian, ini menunjukkan apa? Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menghargai saudara. Dengan kata lain, Tuhan bisa menerima saudara. Nah, kalau sedemikian Tuhan menghargai, mengasihi saudara sekalian, kita pun tidak boleh menghina orang lain. Demikian juga sekalian Tuhan memberlakukan kita sebagai orang-orang yang dibebaskan. Dan Tuhan tidak pernah menindas kita. Kita pun sedemikian tidak melakukan penindasan. Kalau sampai hari ini kita diajar bagaimana menolong orang-orang, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang beriman, mari kita memperjuangkan keadilan, kesejahteraan bagi sesama, sebagai aksi daripada ritual ibadah kita. Mungkin saudara mengatakan, waduh GKMI punya liturgi yang kayak luar biasa itu ya. Betul, ini ritual penting. Ibadah tidak ada aturannya, bisa kacau gitu ya. Penting kan ini? Penting. Tapi sekalian saudara harus perhatikan bagaimana perilaku setelah lepas dari gedung ini. Jadi ibadah sekalian bukan hanya kita bersangkut paut dengan gedung ini, tapi di luar gedung. Jadi ibadah kita tidak dibatasi oleh tembok. Dan Tuhan telah memberi koreksi kepada kepala rumah ibadah sedemikian. Dan kiranya Roh Kudus juga mengkoreksi kita. Di antara kita ada yang tertindas karena kuasa jahat, karena seseorang. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan. Hari Sabat, hari pembebasan, hari kemerdekaan, hari pelepasan. Justru saudara, kalau saudara ingin memperhatikan, ada banyak orang yang letih, lesu, lemah, lelah. Doa kami saudara sekalian, ibadah ini adalah ibadah yang memberi kekuatan ekstra bagi saudara. Dan saya selalu berdoa bila setiap orang yang datang beribadah pulang membawa hati yang baru, semangat yang baru. Amin saudara. Kiranya Roh Kudus bekerja, berkarya. Mari kita lakukan bagian kita, memiliki perilaku sebagai seorang yang beribadah kepada Kristus, yaitu mengasihi dan peduli kepada sesama kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.